Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Khanafiddin a'azakumullah. Pada pertemuan yang pertama telah kita ketahui beberapa muqaddimah, yakni prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mendakwakan akidahnya. Kemudian juga kita ketahui bersama tentang awal mula munculnya bid'ah dan awal mula para ulama menyusun kitab-kitab seputar masalah prinsip-prinsip akidah dan sunnah. Maka pada kesempatan kali ini sebagai muqaddimah yang kedua perlu saya sampaikan bahwasanya Tuhan kita satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita satu, yakni Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar kita satu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Agama kita satu, yakni Islam. Maka secara otomatis prinsip kita satu, akidah kita satu. Barang siapa yang berbeda akidah dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, maka orang itu adalah orang yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itulah kalau kita membaca kitab-kitab akidah dan prinsip-prinsip sunnah yang disusun oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka intinya sama, tidak jauh berbeda. Perbedaannya ialah ada yang singkat pembahasannya, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang lebar, ada yang gayanya sekedar memaparkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang gayanya ialah bantahan-bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok sempalan.
tapi akidah mereka satu, sama. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Sharh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dakhal Abu Mas'ud ala Hudzaifah. Abu Mas'ud pernah masuk menemui Hudzaifah. Abu Mas'ud ini sahabat. Hudzaifah juga sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala ihad ilayya. Kata Abu Mas'ud, wahai Hudzaifah, ihad ilayya. Berilah saya nasihat yang meneguhkan hati. Faqala alam ya'tikal yaqin? Maka Hudzaifah balik bertanya kepada Abu Mas'ud, bukankah engkau sudah yakin atas kebenaran agama ini? Qala bala wa izzati rabbi. Kata Abu Mas'ud, benar, saya yakin atas kebenaran agama ini demi Allah dan demi kemuliaan Tuhanku. Qala, maka Hudzaifah mulai memberi nasihat. Fa'lam anna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rafa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Ketahuilah, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar sesat. Engkau mengetahui apa yang engkau ingkari. Dan engkau mengingkari apa yang telah engkau ketahui. Maksudnya, apa saja yang telah engkau ketahui, kemudian engkau ingkari, karena itu salah, itulah kesesatan. Nah, dan engkau mengingkari apa saja yang telah engkau ketahui berupa kesesatan itu. Wa iyyaka wat-talawwuna fi dinillahi ta'ala. Dan hendaklah engkau menjauhi berwarna-warni dalam agama Allah Ta'ala. Fa inna dinallahi wahid. Karena sesungguhnya agama Allah itu cuma satu. Nah, hendaklah engkau menjauhi sikap berwarna-warni dalam agama Allah. Artinya pelangi dalam agama Allah, ya. Semuanya diterima, al-haq wal batil, ya. Karena sesungguhnya agama Allah itu apa? Satu. Nah, pernyataan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang terakhir inilah yang harus kita pegangi. Fa inna dinallahi wahid. Sungguhnya agama Allah itu satu. Sehingga prinsip kita satu, akidah kita satu. Satu. Tidak warna-warni. Dan bahkan kalau ada orang yang akidahnya warna-warni itu, maka ini menunjukkan kesesatan. Nah, jadi kalau kita pelajari, baik kitabnya itu tebal, sedang ataupun tipis, kalau sudah membahas permasalahan prinsip-prinsip sunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya apa ini? Intinya sama. Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu. Tidak ada yang berbeda. Artinya siapa saja yang
keyakinannya dan prinsipnya berbeda dengan apa yang kita baca nanti, maka ketahuilah bahwasanya keyakinan semacam itu apa ini? Sesat dan menyimpang dari agama yang benar. Wa iyyaka wat talawuna fi dinillahi ta'ala fa inna dinallahi wahid. Jauhilah oleh kalian sikap pelangi atau berwarna-warni dalam agama Allah, karena sesungguhnya agama Allah itu cuma satu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasanya permasalahan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki beberapa kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh akidah-akidah yang lain yang selain Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip lain yang sesat lagi menyesatkan. Semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengandung 3 kekhususan. Yang mana kalau kita pahami 3 kekhususan ini, niscaya kita tidak akan niku-niku, tidak akan warna-warni dalam agama. Yang pertama ialah at-tauqifiyah. Dalam permasalahan prinsip dan akidah, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tauqifiyah. Artinya, akidah yang kita yakini harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Harus berdasarkan apa ini? Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kemudian meyakini keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua prinsip Ahlussunnah, semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu di antara keduanya. Enggak ada yang enggak pakai dalil. Ini. Kalau ada orang yang punya akidah atau keyakinan, enggak tahu dari mana itu sumbernya, sudah jelas orang itu, ya. Keyakinannya atau akidahnya apa ini? Sesat, menyimpang. Kemudian yang kedua ialah al-ghaibiyah. Al-ghaibiyah. Yang dimaksud dengan al-ghaibiyah ialah bahwa semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sifatnya ghaib, termasuk permasalahan-permasalahan ghaib, seperti Allah Subhanahu wa taala, al-jannah wan nar, keyakinan terhadap surga dan neraka, yaumul ba'ti wal jazaa, hari kebangkitan dan hari balasan, atau yang bersangkutan dengan qada wal qadar, atau hal-hal yang lain yang sifatnya ghaib, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ialah menerima apa adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sekalipun tidak bisa dilihat dengan mata, sekalipun tidak bisa dirasa oleh panca indera. Mereka menerima apa adanya, perkara-perkara yang sifatnya apa ini? Ghaib. Nah, nanti ada pembahasan masalah itu, ya. Beberapa poin-poin akidah yang sifatnya apa ini? Ghaibiyah, ya. Ghaib. Sehingga ya kita percaya karena ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walaupun kita belum pernah menyaksikannya, ya kita yakini dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga ialah asyumuliyah. Asyumuliyah.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu universal. Artinya keyakinannya ini keyakinan yang sifatnya universal, umum, berlaku untuk semua kaum muslimin. Tidak ada kasta dalam akidah, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Semuanya satu. Akidahnya orang Saudi dengan akidahnya orang Indonesia itu sama. Kalau memang sama-sama apa ini? Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sama-sama prinsip dengan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, akidah orang Cina, orang Amerika dan yang lain, ya, Muslim, Ahlussunnah wal Jamaah sama dan berlaku untuk semuanya. Kapanpun, sampai hari kiamat nanti. Tidak ada ini akidah sudah nggak berlaku sekarang, gitu ya. Tidak ada. Semua akidah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih sifatnya universal, umum, berlaku di setiap tempat dan masa. Semua yang mengaku dirinya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat harus meyakini akidah itu. Dan lain dengan ideologi-ideologi yang lain, ya. Pancasila, ya. Hanya berlaku di Indonesia. Enggak mau orang Amerika kemudian ideologinya Pancasila ini, ya. Ya kan? Dan yang lain-lain. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlaku secara syamuliyah, universal. Siapapun kaum muslimin di seluruh dunia akidahnya sama. Kalau ada yang berbeda, maka pasti ada di antara mereka yang melakukan penyimpangan dalam bab apa ini? Akidah. Akidah ya. Saya nggak bahas masalah fikih. Nah, masalah fikih ya panjang lebar bahasanya, ya. Nah, masalah prinsip-prinsip yang sudah paten, akidah-akidah yang sudah paten, tidak ada ikhtilaf di dalamnya kecuali antara ahlul haq wa ahlul batil. Nggak ada toleran, semuanya harus sama. Kalau nggak sama berarti sesat. Itulah yang kita bahas saat ini. Lain kalau Pak pikir, oh ini ada ikhtilaf, ada yang berpendapat demikian, ada yang demikian, ya. Ini dalilnya ini dalilnya ini. Silakan Anda pilih mana yang lebih mantap, ya. Nah, ada semacam itu. Dari dalam akidah nggak boleh kemudian ini akidahnya demikian. Kalau Anda punya akidah yang lain, ya silakan. Nggak boleh. Nah, jadi perkataannya hanya ini akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa saja yang tidak punya keyakinan semacam ini berarti sesat. Nah, itu sudah. Kalimatnya demikian. Bukan kita harus menghormati kalau ada kaum muslimin yang lain yang akidahnya berbeda dengan akidah kita. Itu gak ada bahasa semacam itu, ya. Gak ada kamu semacam itu dalam bab prinsip-prinsip yang sudah paten, akidah-akidah yang sudah baku, ya. Nah, barakallahu. Sehingga wajib bagi kita untuk memiliki akidah yang benar, prinsip yang benar. Nah, untuk memilikinya, ya harus mengetahuinya. Apa saja sih prinsip-prinsip yang harus kita yakini itu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita meyakininya, ya? Untuk meyakini sesuatu itu harus apa ini? Diketahui dulu perkaranya, ya. Dipelajari dulu, kemudian diyakini, kemudian diamalkan, ya. Dipegang teguh. Dikit dengan gigi geraham biar tidak lepas, ya. Setelah itu akan kita
ketahui ternyata banyak sekali kaum muslimin yang tidak terasa mereka telah menyimpang jauh dari prinsip-prinsip sunnah dan akidah yang benar. Allahul musta'an. Atau barangkali mungkin kita sendiri yang melakukannya. Allahul musta'an. Maka sudah saatnya kita mempelajari kembali prinsip-prinsip sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mengingat sekarang ini di antara kaum muslimin sudah ada perbedaan-perbedaan mencolok. Enggak saja masalah ini, bukan hanya masalah fikih saja, tapi sudah masuk dalam bab ini, akidah dan prinsip berbeda. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kelancaran dan taufik untuk bisa menyelesaikan kajian kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ingat, ini bukan akidahnya Imam Ahmad saja, tapi ini ialah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dimanapun berada. Yang nyatat kesimpulannya tadi itu Imam Ahmad, bukan akidahnya Imam Ahmad sendiri, bukan torikotnya Imam Ahmad. Kalau kita membahas dan mengamalkan kitab ini, kemudian torikotnya Imam Ahmad, enggak. Ini sepakati mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti, hanya saja yang nyusun itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, supaya tidak salah paham. Ya, nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ushul Sunnah di Imam Ahmad Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Prinsip-prinsip sunnah karya Imam Ahlus Sunnah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdullah Nah, barakallahu fikum. Ya, sebelum kita lanjutkan nanti, ya kita sampaikan saja ba dan isya, insyaallah taala. Ya, wallahu taala.